21 hal yang perlu kalian tahu dari Nubia Focus Pro 5G. Oke, langsung yang pertama, ini tuh handphone berat banget. Mungkin ini salah satu handphone paling berat yang pernah gue review. Gue kemarin timbang itu dapat di 225 gram, di atas rata-rata itu coy. Jadi gue ngerasa waktu gue pakai lama-lama ini handphone berasa pegel tangan. Dua, kamera bumpnya gede banget. Gue nggak salahin juga karena memang fokus utama handphone ini adalah kamera. Cuman kadang-kadang berasa awkward gitu waktu pegang, jari telunjuk gue suka nyangkut-nyangkut gitu. Yang ketiga, ada dedicated button buat kamera coy. Ya seperti yang tadi gue bilang, karena ini fokusnya di kamera, jadi dia kasih satu button. Sebenarnya bukan button sih, switch ya jatuhnya ya. Jadi kita tinggal switch aja antara ke atas atau ke bawah. Itu bisa buat buka atau tutup aplikasi kamera. Selama gue coba sih, menurut gue ini membantu banget ya. Kalau misalnya lagi ada objek bagus di jalan, keluarin handphone, switch, langsung foto. Ada juga di sini kamera trigger, jadi feel-nya itu berasa pakai foto kamera beneran aja. Tinggal dipencet dan ini bisa nyala kalau misalnya kita miringin handphonenya. Cuma gue sih belum terlalu terbiasa pakai kamera trigger ini. Terus kamera trigger ini juga nggak bisa diganti-ganti ya optionnya. Kalau buat switch button ini kita masih bisa ganti-ganti. Keempat, ini gokil ya, kameranya ini ada 5 focal length plus 1 ultra wide. Ya karena beberapa handphone di harga segini belum tentu ada ultra wide. Plusnya ada 5 lensa tambahan lagi. Jadi ya kalau misalnya kita lihat di mode street itu ada 18mm, 24mm, 35mm sama 50mm. Kalau di foto yang biasa itu ada yang 18mm, itu juga ada tadi 24mm sama 72mm. Lanjut, handphone ini tuh udah ada OIS dan ACE. Gokil sih buat di harga segini coy. Jadi intinya hardware dan software itu udah ada. Kalau kita pakai handphone ini buat ngerekam, harusnya nggak terlalu shaky walaupun ultra steady-nya tuh belum nyalain. Tapi kalau kalian pengen yang smooth banget, nyalain aja ultra steady-nya. Tapi ingat kalau lu nyalain steady mode-nya, ini tuh cuma bisa di 1080p. 6. Selama gue cari-cari, ini tuh sebuah kelemahan ya. Handphone ini tuh tidak ada IP ratingnya. Jadi kalau kalian beli handphone ini, mohon lebih dijaga. Hati-hati kalau misalnya kena air ataupun gerimis, ya rada ngeri aja. Ketujuh, ini kekurangan juga karena tidak ada audio jack. Padahal kan banyak bang yang sebenarnya handphone segini juga udah nggak ada audio jack. Banyak sih. Ya gue heran aja karena bodinya tuh udah setebel ini. Ya tinggal nyelipin aja gitu audio jack. Udah happy kali para gamer. Ditambah juga ini berkesinambungan di nomor 8, speakernya masih mono pak. Ya sekali lagi mungkin ini adalah trade off yang dilakukan sama Nubia. Speakernya juga gue ngerasanya nggak terlalu oke ya, berasa cempreng aja gitu. Tapi ini subjektif dari gue. Mungkin kalian yang udah pernah pakai dan ngerasanya beda sama gue boleh tulis di kolom komen. 9, layarnya IPS. Mungkin beberapa orang ada yang merasa ini penting, ada yang nggak juga. Tapi buat kalian yang memang suka nonton, gue rada kurang recommended kalian beli Nubia ini. Untuk resolusi ya, untuk resolusi di YouTube, gue coba cek resolusinya maksimal di 1080. Kalau misalnya gue coba di iPhone itu bisa sampai 2160p gitu-gitu. Ya walaupun nggak bisa dibandingin sih. 1080 oke aja kali ya, nggak bisa dibilang puas-puas banget. 10, di Netflix ini tuh masih wideframe L3 coy. Jadi ya memang resolusi maksimal sampai SD doang nih. Waktu gue nonton, karena production Netflix memang lumayan oke, ya tetap bagus. Ya tapi memang masih berasa ya kurang tajamnya gitu. Oke, angka 11, layarnya udah 120Hz. Nah ini juga salah satu kelebihan ya. Ya dengan layar 120Hz gue mungkin ngerasa handphone ini ada sedikit ditunjukkan juga untuk para gamers. Jadi berasa waktu gue nge-scroll sosmed, main game, ini asik banget sih. Ini cobain main Subway Surf juga dapat 120 nyaman. Oke lanjut ya, buat main game menurut gue ini tuh lumayan oke lah. Buat Mobile Legends ini bisa sampai rata kanan. Genshin sebenarnya direkomendasiinnya lowest ya pastinya. Tapi waktu gue coba naikin dikit-dikit ke medium, itu juga masih oke walaupun ada patah-patahnya lah. Dan gue ngerasa tapi masih playable. Oke lanjut ke 13. Buat suhu, gue ancungin jempol. Walaupun memang gue belum coba handphone ini hardcore banget, jadi gue pakai penggunaan hari-hari plus juga buat main game tipis-tipis. Secara suhu aman banget sih menurut gue ya. Cukup gue bisa bilang adem. Paling rada angetnya kalau misalnya lagi di terik matahari gitu ya. Ya wajar sih menurut gue kalau kayak gitu. 14, sensornya lengkap banget pak. Jadi gyroscope dan segala macam itu udah ada. Ke-15, ini tuh udah UFS 3.1. Jadi untuk buka-buka aplikasi itu cepet banget pak. Makanya waktu kemarin gue sempet di TikTok tuh ada side by side. Jadi gue tandingin dua handphone, gue buka-bukain aplikasi. Ya ternyata memang ini udah UFS 3.1. Makanya lebih cepet. Oke, 16. Gue sekarang bahas kekurangan lagi. Jadi yang ini tuh dia masih pakai Android 13 ya. Di samping tengah yang lain udah pakai 14, sih masih 13. Gue nggak tahu apakah itu masalah buat kalian atau enggak.
tapi gue cuma ngomong aja. 17, gue mau naikin lagi soal UI-nya mereka ya, karena MyOS ini gue juga jarang banget pakai MyOS ya. Mungkin baru pertama kali pakai MyOS. Gue ngerasa OS ini tuh fleksibel banget ya. Jadi gue mau ganti-ganti aplikasi, mau rounded, mau bullet, simbolnya itu bisa. Plus juga ada yang menarik ya. Kalau misalnya kita pengen geser-geser aplikasi di sini, kita pengen naik turunin, dia tuh ada tulisan align with top sama align with bottom. Jadi bisa dibikin atas atau bawah gitu. Gue nggak tahu sih kalau di handphone lain tuh ada apa enggak. 18. Nah, untuk slot SIM cardnya ini tuh dual SIM, tapi tidak bisa tambahin micro SD. Jadi ini buat pertimbangan kalian aja. Jadi intinya semoga storage yang ada itu udah cukup lah buat kebutuhan. Ke-19 udah ada di namanya. Handphone ini udah 5G. Mungkin buat beberapa orang 5G mah nggak terlalu penting. Tapi gue ngerasanya sekarang ini udah banyak wilayah yang dapat 5G. Jadi rugi aja kayaknya kalau sekarang beli handphone yang masih 4G. 20 untuk NFC memang belum ada di seluruh wilayah banget, tapi untuk Indonesia udah dapat kok. Dan yang terakhir, ngecasnya udah cepat. Yang menarik, kepala charger bawaannya mereka itu udah USB Type-C portnya. Gue jarang lihat karena biasanya masih USB Type-A. Untuk dayanya bisa sampai 33 watt. Ini gue tes ngecas di jam 3 menit 14. Ada di 20%. Nah, 100%-nya ada di jam 4.38. Kalau hitung-hitung sekitar 54 menit. Oke, mungkin segitu aja. Gimana setelah nonton ini, semakin yakin buat beli atau jadi ragu buat beli? Atau ada beberapa hal yang gue belum paparkan? Kalau kalian ada yang berasa lebih tahu, boleh juga tulis di kolom komen. Kalau kalian juga pengen support channel ini, boleh banget ya di komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.